Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 7 Februari 2025. Hanya satu-satunya Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, Yohanes 1 ayat 18. Apa yang baru saja kita baca menunjukkan ekspresi yang luar biasa dari anak Allah. Dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, yang mana merupakan poin yang sangat penting. Kemudian dikatakan bahwa Yesus yang adalah anak tunggal Allah. Kata tunggal di sini menggunakan kata monogenes, yang artinya yang tunggal dan satu-satunya, unik, tiada lain yang seperti Dia. Yesus digambarkan di sini sebagai anak tunggal satu-satunya Allah Bapa. Namun kemudian kita melihat suatu yang luar biasa yang menjadi misinya, apa yang harus dilakukannya sejak lahir. Dalam ayat selanjutnya dari ayat tema kita, Dia datang untuk membuat Bapa dikenal, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata menyatakan dari kata Yunani, exegeoma yang berarti bahwa Yesus, anak Allah yang dilahirkan, datang untuk menyatakan dan menyingkapkan Allah Bapa bagi manusia. Dia datang untuk menunjukkan siapa Allah Bapa secara jasmani. Dia datang untuk menyatakan dan bertindak dengan segala keilahian Allah. Sekarang, pikirkan ini, hidup yang Dia miliki adalah hidup yang Dia berikan padamu, 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan Alkitab mengatakan seperti Dia, kita ada di dalam dunia ini, 1 Yohanes 4 ayat 17. Jadi, hari ini, Dia memanggil kita yang pertama bangkit dari antara orang mati, Wahyu 1 ayat 5. Ini karena Dia mengepalai sebuah spesies baru, sebuah golongan baru monogenes, orang-orang yang telah dilahirkan kembali dari Allah sebagai hasil dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, oleh kelahiran kembali, 1 Petrus 1 ayat 3. Ingat kembali apa yang Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Yakobus 1 ayat 18 mengatakan, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita menjadi yang sulung dan terbaik, satu-satunya, unik dan tidak ada yang lain seperti kita. Baca juga dari 1 Petrus 2 ayat 9 AMPC. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas berkat hidup yang kekal bagi siapapun yang mendengar dan menerima pesan Injil. Hari ini, banyak yang akan mendengar dan memahami betapa dalamnya kasih-Mu dan menerima undangan-Mu untuk lahir kembali dan menerima hidup kekal ketika Injil diberitakan ke seluruh penjuru dunia, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 AMPC, Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 5 ayat 11, 2 Korintus 5 ayat 17.